Aku di WA. Oke. Sambil saya persiapan, sambil kalian istirahat dulu ya. Mau minum dulu atau mau ke belakang dulu? Bos, ada yang pakai pramuka. Salam pramuka. Thierry pakai pramuka. Ya, Thierry. Thierry pakai pramuka? Oh enggak, ternyata itu gambar profil doang. Kamu menipu saya ternyata ya. Silahkan yang mau ke belakang dulu, mau pipis dulu, mau minum dulu. Melanjutkan sarapan barangkali. Disiapkan ya, sambil disiapkan buku matematika, buku catatan, pulpen. Ya, ini berarti anak-anak yang rajin mengumpulkan tugas pramuka ya. Ini udah bisa ngomong, Mbak? Kedengeran? Udah. Oh, nggak perlu pakai ini? Nggak perlu. Siap, 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 Bu Operator. Siap. Jangan stres. Siap, siap, siap. Ya, dirapiin dulu kerudungnya. Itu barangkali ada yang melengkung-melengkung. Ininya kan biasa kalian niup-niup pakai ini ya. Biar nggak meleot. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa jumlah yang berpartisipasi di sini? Banyak sekali. 600 alias 60. 7A, B, C, D, E, F, G, H. 8 kelas 60. Berarti rata-rata satu kelas nggak sampai 10. Ya, lemes deh saya. Coba. Padahal udah kuota bantuan dari itu udah masuk belum? Belum ya? Sudah. Bantuannya? Sudah. Nah, jadi kuotanya dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah. Buat ikut Zoom, buat mengerjakan tugas, ya. Jangan dimanfaatkan untuk bermain hal yang tidak penting. Bermain-main dengan kuota di hal-hal yang tidak penting. Duh, Git ini, yuk Git, jangan pakai profil Git. Videonya dinyalakan. Oh, udah. Oke, sip. Ya paling anaknya itu aja. Jadi yang ikut Zoom itu anaknya itu aja ya. Duh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Athena. Oh, Athena nggak berangkat pramuka nih. Athena udah mengerjakan tugas ya? Satu, dua. Kira-kira
Alasan kalian tidak mengikuti Zoom itu apa ya? Kira-kira alasan teman-temanmu tidak ikut itu apa ya? Tahu nggak? Nggak tahu. Ada barangkali yang pernah curhat gimana gitu? Enggak. Ini mereka suaranya kedengeran aku apa nggak sih, Pak? Oh. Kok diem aja? Halo. Halo. Nah, gitu. Saya yang ngomong sama komputer beneran, padahal kan ada kalian. Ya, sebelum kita mulai ini, kita berdoa dulu bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya Allah. Seperti contoh ya, ini saya sungguh amat sangat heran. Malah keluar satu, tinggal 59. Contoh aja kelas 7H. Yang ikut Fatian, Aurel, Athena, 3, terus siapa lagi? Sigit. Udah. 4 doang. Wow. Amazing nih. Yolanda, 5. Bisa dimaklumi mungkin sebagian besar dari kalian ada yang ke sekolah untuk melengkapi tugas matematika. Tapi yang tidak diharapkan bisa ikut di sini gitu loh. Katakan yang ke sekolah paling banyak 10. Berarti harusnya 20-an dari setiap kelas itu ikut Zoom. Semoga besok nggak ada alasan lagi untuk kalian bisa berpartisipasi penuh di sini. Ya. Oke, matematika hari ini kita belajar tentang apa ya? Garis dan sudut. Oke, betul. Garis dan sudut. Sip. Garis dan sudut. Ya. Jadi materi yang belum kita pelajari ini tinggal 2 bab. Tolong jangan dicoret-coret ya. Nah, more. Ini. Nah, sorot lagi. Annotate, clear on drawing. Nah, ini terus caranya disable ya. Terus ini banget sini. Aduh, sakit sekali everybody. Woi. Waduh. Hello everybody, sudah siap belum? Oke, sudah ya. Nah, tolong jangan dicoret-coret lagi, nanti tambah lama lagi. Ya, jadi 2 bab yang tersisa, garis dan sudut dan statistika. Betul ya? Oke, semangat mengejar, semangat belajar sebelum nanti puasa, lebaran, ya. Garis dan sudut. Berarti yang kita pelajari itu berkaitan tentang kalau nggak garis dan sudut. Sebelum kita ke sudut, berarti kita harus tahu garis dulu. Jadi setelah kalian mempelajari ini, kalian akan dapat menganalisa hubungan antar sudut sebagai akibat 2 garis jajar yang dipotong oleh garis lurus. Ya.
Akibat dari dua garis jajar yang dipotong oleh satu garis lurus itu nanti akan menghasilkan sudut-sudut. Sudut-sudut apakah itu nanti akan kita pelajari. Nah, dari segi keterampilannya, nanti kalian akan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan itu tadi. Ya. Oke, kedengaran suara saya ya. Nah, sekarang sebelum kita ke sudut, kita berbicara mengenai garis dulu. Karena sudut itu terbentuk dari garis. Kalian harus tahu garis itu seperti apa, hubungannya bagaimana. Jadi kedudukan dua garis itu ada bermacam-macam. Ya, ada apa saja. Dua garis itu bisa membentuk apa saja. Yang pertama bisa sejajar. Ya. Sejajar itu dua garis jajar itu dua garis yang bagaimana? Dua garis jajar itu yang tidak akan pernah bertemu di satu titik. Jadi jaraknya tetap sama, walaupun diperpanjang sepanjang apapun, itu jaraknya tetap sama. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kamu, apa contoh yang menunjukkan garis jajar? Boleh bersuara, silahkan. Contohnya apa? Yang ada di sekitar kita? Akar. Apa? Akar. Hah? Akar. Nggak dengar? Paham? Pagar. Pagar. Ya. Oke, pagar. Apanya ya pagar ya? Oh, Rel kereta api, Bu. Nah, itu dia. Betul. Rel kereta api. 100. Apalagi selain itu? Jembatan. Boleh. Itunya ya, tembok jembatannya ya. Jadi, meskipun diperpanjang, itu tidak akan pernah bertemu dua garis itu. Jaraknya selalu tetap. 2 meter ya 2 meter, 2 meter, 2 meter. Ya, udah ada bayangan ya, garis jajar itu yang seperti apa ya. Terus, selain garis jajar, ada garis apa lagi? Ini contoh-contoh garisnya. Garis silang. Garis apa? Berpotongan. Kalau tadi sejajar itu tidak akan pernah bertemu, kalau berpotongan, potong. Berarti punya titik potong, bertemu. Jadi dua garis ini akan bertemu di satu titik. Titik itulah yang disebut dengan titik potong. Ini misalnya garis K dan L berpotongan, maka titik potongnya ini dia. Coba apa contohnya di kehidupan kita? Di sekitar kamu ada apa? Contoh yang menunjukkan garis berpotongan. Ayo, sambil melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Apa, ayo? Banyak sekali. Gunting. Nah, 100 pinter sekali. Gunting, ini dia. Ya nggak kelihatan ya? Kalian lihatnya. Gunting. Gunting kok bisa, Bu? Kelihatan? Oh iya. Mereka nggak lihat ininya, nggak lihat PPT-nya. Orangnya lihat juga. Oh, iya iya. Ini contohnya ya, gunting, garis berpotongan. Jadi titik potongnya hanya satu. Pintar. Selain itu ada sejajar, ada berpotongan. Terus apalagi? Tegak, lurus. Tegak dan lurus. Jadi salah satu ciri yang paling menonjol dari dua garis yang tegak lurus itu apa? Membentuk sudut siku. Dari sejajar itu ciri-cirinya yang paling terlihat itu adalah membentuk sudut siku. Oke, di sekitar kamu apa contoh yang menunjukkan garis sejajar tegak lurus?
Kaki meja. Kursi. Meja. Kaki meja. Oke. Kaki kursi. Tiang. Hah? Lemari. Lemari. Jendela. Ya, TV. palang-palang jendela ya, antara yang mendatar dengan yang vertikal. Frame foto. Oke, figura foto juga boleh. Terus apa lagi? Waktu sekarang. Papan tulis. Waktu sekarang, iya, papan tulis, betul. Tiang. Yang apa? Televisi, Bu. Televisi. Ya, pinggirnya ya, punya. Oke, terus apa lagi? Waktu yang menunjukkan sekarang, apa ayo? Jarum jam. Ya, jarum jam yang menunjukkan pukul 9.00 atau pukul 3.00. Itu juga tegak lurus. Lurus. Ya, terus apa lagi selain sejajar, berpotongan, tegak lurus, ada juga berimpit, tempelan. Sebenarnya ada 2 garis, tapi terlihat hanya 1 garis karena berimpit. Ya, sebenarnya ada 2 garis, tapi terlihat hanya seolah-olah itu ada 1 garis. Oke. Nah, coba dari gambar di samping, mana yang sejajar? Garis keberapa dan keberapa yang sejajar? 1 dan 2. 1 dan 2. Oke, good. Terus ada lagi? 3 dan 4. 3 dan 4. Ada lagi? Ya. Yang berpotongan. 2 dan 3. Potongan. 2 dan 5. Terus 1 dan 5. 2 dan 5, betul juga. 1 dan 5. 1 dan 5. Oke, terus ada banyak. 2 dan 5. 2 dan 3. 1 dan 2 dan 4. 2 dan 4. Terus 1 dan 5 dan 1 dan 3. 3. Iya. Terus 2 dan 3. 2 dan 3. Oke, good. Nah, sekarang yang lain. 2 dan 3 sudah sebenarnya tadi ya. Sekarang yang lain. Yang tegak lurus. Manakah pasangan garis yang tegak lurus? 5, 6. 5. No. 1. 1 dan 1 dan 5. 1 dan 5. Betul. Terus 1 dan 6. 1 dan 6. Boleh. Terus 2 dan 5. 2 dan 5. Betul. 2 dan 6. 2 dan 6. Oke, good. Ya, bisa semua ya. Udah. Garis berimpit. Ada nggak yang berimpit? Ada nggak? Terlihat seolah itu hanya ada 1 garis. Padahal sebenarnya ada 2. 5, 6. 5 dan 6. Betul sekali. Oke, good. Nah, sekarang kita masuk ke sudut. Sudah tahu garis, terus kita lanjut ke sudut. Sudut itu yang bagaimana sih? Syarat terbentuknya sudut itu harus ada apa? Garis Yang berpotongan. Nah, harus ada. Jadi sudut itu terbentuk dari 2 garis yang saling sinar garis yang saling berpotongan, ya. Di mana titik potong kedua sinar garis itu disebut dengan apa? sudut. Sudut, betul. Dan 2 sinar garis ini disebut apa? Sisi. Kan kalau titik potongnya namanya titik sudut. Nah, garis yang memotong ini namanya apa dalam sudut? Sisi. No. Kan. Kaki sudut.
sudut. Iya kan? Jadi dalam sudut itu ada titik sudut, ada kaki sudut, ada juga daerah sudut. Daerah sudut itu daerahnya. Daerah Ya. sudut. Nah, penamaan sudut, sudut itu kan harus diberi nama juga, seperti kamu. Kalau orang hanya memanggil, hey, Oh, apa ya? Kalau sudutnya nama kan nanti semua nengok. Jadi sudut itu juga harus diberi nama. Ya, penamaan sudut itu bisa satu huruf, bisa 3 huruf. sudutnya di istilahnya oh ya. Ya, lebih lengkapnya kamu baca di buku cetak ya. Karena ini hanya mengulang-mengulang aja. Sudut A, sudut itu simbolnya seperti tanda kurang dari. Kalau tanda kurang dari, kan kedua garisnya miring semua. Nah, kalau simbol sudut, itu garis yang di bawah itu lurus, bukan miring. Ya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini nih. Simbol sudut itu seperti ini. Seperti tanda kurang dari, tapi garis yang bawah itu lurus, nggak miring. Misalnya, nama sudut itu adalah sudut ABC. Oh, berarti sudut ABC, gini. Ya, mana sini beliin. Ya, bisa dipahami? Nah, kalau penamaan dengan 3 huruf ini, kita bisa melihat sudut ABC misalnya, berarti titik sudutnya berada di titik apa? B. B, betul. Jadi di huruf yang ada di tengah-tengah, itulah yang disebut, itulah yang menjadi titik sudut. Sudut KLM, berarti titik sudutnya dia di mana? L. L. Sudut PQR, titik sudutnya di titik apa? Q. Q. Bisa dipahami? Oke, good. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis sudut. Ini hanya sifatnya mengulang aja ya. Karena dari kurikulum Balitbang itu enggak sama garis sebenarnya, hanya sudut saja. Jadi dianggap garisnya kalian sudah menguasai. Macam-macam sudut atau jenis-jenis sudut. Ada sudut apa aja yang sudah kamu tahu? Tumpul. Tumpul, terus Lancip. lancip, terus siku. Tumpul itu yang bagaimana? Lebih dari 90 derajat dan Antara 90 derajat. besarnya lebih dari Antara 90 dan 180 derajat. Oh, terus pinter-pinter banget ya, ya Allah, alhamdulillah. Coba ibunya, ya, antara 90 dan 180 tumpul, jadi ya paling gampang dilihat ya lebih dari 90 derajat ya. Siku-siku itu yang bagaimana? 90 derajat. Persis 90 derajat. Lancip itu yang bagaimana? Kurang dari 90 derajat. 90 derajat. Oke, terus ada lagi yang lain. Kalau yang pas persis 180 derajat namanya sudut apa? Sudut lurus. Lurus. Oke, betul. Kalau sudut yang besar, kan satu putaran penuh itu ada berapa derajat sih? 360. 60. Kalau tumpul kan yang kecilnya. Nah, sudut yang besarnya yang di belakangnya disebut dengan sudut Refleks. refleks. Ya. Refleks. Oke. Tadi ada sudut apa aja? Sudut Macam-macam. lancip. Lancip, Sudut lancip. Siku. siku, Sudut lurus. lurus, refleks. Itu sambil ditulis di buku catatan ya. Jadi nanti ada rekam jejaknya. Coba tentukan sudut berikut yang merupakan sudut lancip, tumpul, siku-siku, dan lurus. Coba.
Penamaannya dengan menggunakan 3 huruf. Sudut lancip yang mana? Sudut apa? DOC. D, AOB. O, C. Betul. D, O, C. Terus. AOB. OE. OB. B, betul. Terus. OD. OE. Baru 2. Ada lagi? EOB. DC. D, DOA. O, DAE. O, E. Terus? Yang lancip. Ada lagi? Tidak ada. Yang lancip hanya ada 3. Sekarang yang tumpuk. DOC. OC. DOD. DOA. DOA. Betul. DOC. AOD. BOC. AOD. Tadi udah COB. AOD. OD. OB. AOD sudah tadi. AOD. BOC. Ada lagi? BOC. COB. EOB. DOE. EOB betul sekali. EOB. Ya, good. Hanya ada 3 ya. Apalagi Ya. tadi? Sambil ditulis ya. AOD. Terus? DOC. OD. Terus? EOB. EOB. Ya. Sudut siku-siku sekarang. Yuk. EOA. EOA. EOC. EOC. A, EOC. Terus sama C O E. COD. Ada OE. 2. Sudut lurus ada enggak? Ada AOC. AOC. BOD. Semua oke, good. Ya, jadi Zoom itu bukan berarti kita tidak bisa berinteraksi ya, tapi tetap interaksi tetap bisa kita lakukan, pembelajarannya tetap bisa 2 arah. Jadi nggak hanya kamu mendengarkan saya berbicara doang, tapi kamu juga ikut berpendapat. Oke, kita cek. Ya. Nah, sekarang hubungan antar sudut. Jadi 2 sudut itu juga bisa berhubungan. Sama seperti 2 orang manusia juga bisa berhubungan. Yeah. Antara si Fatian dengan si Zahra, misalnya nih ya, misalnya. Itu juga bisa berhubungan. Berhubungan apa? Oh, berteman. Hubungannya kan macam-macam. Oh, berteman. Oh, bersaudara. Oh, berpasangan misalnya ya. Jadi kita mau lihat 2 sudut ini hubungannya apa? Nah, jika 2 buah garis berpotongan maka akan terjadi hubungan antar sudut. Misalnya ada 1 sudut siku-siku. Kemudian saya buat garis yang memotong di siku-sikunya. Maka terbentuklah 2 sudut di sini. 2 sudut di sini ya. Jadi awalnya ada siku-siku, tapi terus ada 1 garis yang memotong, maka akan terbentuk 2 sudut. Nah, 2 sudut ini karena kalau digabung itu akan membentuk sudut siku-siku, maka dikatakan 2 sudut ini hubungannya saling berpenyiku. Jadi apa ciri-ciri 2 sudut yang saling berpenyiku? Ayo. Apa ciri-cirinya? 2 sudut Ada 2 dikatakan sudut yang saling berjumlah, jadi berpenyiku jika 90. apa?
Dikatakan Ada sama. dua sudut yang dijumlah Ketika jadi ada dua 90 sudut derajat. yang dijumlahkan totalnya menjadi 90 derajat. Iya, betul. Pinter juga itu siapa ya? Ya, pokoknya pinter-pinter lah. Kalau yang mau ikut nanti tambah pinter jadinya. Nggak ada yang sia-sia. Ikut Zoom itu harus ada hasilnya ya. Ya, Bu. Apa ciri-ciri dua sudut dikatakan saling berpenyiku jika kedua sudut itu dijumlah sama dengan 90 derajat? Derajat. Derajat. Bisa dipahami lagi? Mungkin bisa ditulis. Ya. Dua sudut berpenyiku, sudut A dan sudut B berpenyiku, maka sudut A tambah sudut B sama dengan 90 derajat. Contoh, sudut P dan sudut Q saling berpenyiku. Jika sudut P 35 derajat, berapa sudut Q? 55. Oke, good. Saya balik lagi. Sudut A besarnya 27 derajat. Sudut B besarnya 63. 3 derajat. Apakah hubungan sudut A dan B? Saling berpenyiku. Nah, jadi berlaku saling berkebalikan ya. Jika A tambah B 90 derajat, maka saling berpenyiku. Jika A dan B saling berpenyiku, maka keduanya berjumlah 90 derajat. Selain berpenyiku apa lagi? Mengulang. Berpelurus. Lurus. Maksudnya materinya mengulang. Saling berpelurus. Kalau berpenyiku itu dua sudutnya membentuk siku-siku. Kalau berpelurus dua sudutnya membentuk sudut lurus. Berarti bagaimana? Kalau membentuk sudut lurus? Jika jumlah Dua sudut Jika dua sudut dijumlahkan menjadi 180 derajat. Oke, pinter 100. Nah, ya Allah, yang pinter-pinter yang ikut Zoom ya, yang pinter tambah pinter. Oke, good. Jadi kalau berpenyiku tadi dijumlah 90, kalau berlurus dijumlah 180 derajat. Ingat-ingat ya. Berpenyiku 90, berpelurus jumlahnya 180. Gampang banget diingat ya. Ya, oke. Terus lagi, ada apa lagi? Ada bertolak belakang. Bertolak belakang. Bertolak belakang bahasa Jawanya itu ungkur-ungkuran. Ungkur-ungkuran. Kalau bahasa Indonesia, sifat kedua orang itu saling bertolak belakang. Oh, berarti misalnya yang satu ramah, yang satu ramah atau tidak ramah. Yang satu apa ya yang nggak negatif konotasinya apa Mbak? Yang satu boros, yang satu hemat, misalnya gitu ya. Nah, bagaimana Bu tahu kalau dua sudut itu saling bertolak belakang? Kalau diperpanjang, dua besar sudut yang saling jadi bertolak belakang memiliki besar yang sama. Memiliki besar yang sama. Memiliki besar yang sama. Ya, jadi bagaimana besarnya kalau dua garis itu saling bertolak belakang? Dua sudutnya yang saling bertolak belakang memiliki besar yang sama. Nah, meskipun sifatnya saling bertolak belakang, tapi sama-sama manusia. Jadi kembali kita harus saling menghormati. Meskipun kamu merasa, aku hemat banget, tapi dia boros, tapi harus sama-sama, ya, karena kita sama-sama manusia. Jadi nilai-nilainya karena manusia memiliki pemikiran sendiri-sendiri. Iya, pinter banget. Siapa sih ini ya?
Suaranya doang, mukanya nggak ada. Malu, Bu. Ya, sip lah pokoknya. Ya, jadi kalau dua sudut itu bertolak belakang, maka besarnya sama. Seperti pelangi. Itu ada macam-macam warna. Di dunia ini juga ada macam-macam warna. Nanti kalau kalian sudah berinteraksi, sudah masuk, dalam satu kelas kan biasanya ada 32 anak. Ya, begitulah. 32 anak ya 32 sifat. Ya. Jadi terus jangan, oh si ini Bu. Oh si ini Bu. Nggak apa-apa. Kita harus saling menghormati. Apalagi yang sebagai ketua kelas. Beda pikiran. Oh si ini seperti ini, si ini seperti ini. Ya nggak apa-apa, itu tugas kamu ketua kelas. Merangkul semuanya. Oke. Karena beda manusia, beda pikiran. Iya, lah pinter banget. Dah, sekarang dicoba. Tentukan nilai A pada soal berikut. Ayo, oret-oretan. 45 derajat. Saling berapa ini? Penyiku. Berarti? 90 Iya. derajat. Kan sama berdua. Sudah ketemu? Sudah. Ya. Berapa A-nya? 45. Oh. Masa? 18. Betul 100. Siapa ya ini ya? Musik sudut penyiku. Bisa sebutkan namanya yang tadi jawab 18? Octavia. Octavia. Octavia, kelas? 7F. 7F, pinter ya. Dari mana 18? Coba lihat. Saya kelihatan Mbak kayak gini? Kamera. Nggak perlu ini di stop share dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ya, oke. Kelihatan ya, 18 dari mana? Masih ingat PLSV? Persamaan linier satu variabel. Masih ingat? Nah, kita kaitkan dengan PLSV. Berpenyiku berarti 2A tambah 3A sama dengan 90. 2A tambah 3A berapa? Hasilnya tulis di bawahnya. 2 ayam tambah 3 ayam jadinya apa? 5A. 5A sama dengan 90. 5A sama aja 5 kali A. 5 kali berapa yang sama dengan 90? 18. Temu 18. Oke. Kalau begitu berapa besar sudut-sudutnya? Ini kan baru A-nya. Berapa besar masing-masing sudutnya? Besarnya berapa? 2 kali 18 dan 3 kali 18. Ya. 2 kali 18, 36, dan 3 kali 18. dan 18. ya 18 kali 3. 4 dan 36. 18 kali 3 berapa? 48. 48. Berarti berapa besarnya? Besar sudut masing-masing? 56. 54. 54. 54. Ya, sorry. Ya. Berapa besar masing-masing berarti kalau A-nya 18? 36 derajat. 22.
36. Dan 54. derajat. Dari mana, Bu? Dikalikan 2A, berarti 2 kali 2 kali 16. A-nya berarti 13, 18, berarti 2 kali 18 derajat 36. 3A, 3 kali A. A-nya 18, berarti 3 kali 18 sama dengan 54. 54. Oke, bisa dipahami? Berikutnya. Lama banget ya? Nggak apa-apa. Sampai ngantuk saya. Ya. Ketiga sudut ini membentuk sudut apa? Lurus. Lurus kan? Berarti 46 Gambarnya tambah. kurang jelas, Bu. Hah? Gambarnya kurang jelas. Gambarnya kurang jelas. Di zoom, di zoom. Layar HP-mu di zoom. Tambah burik. Tambah buram. Iya, Bu. Pakai lu. Iya. Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Alhamdulillah sudah jelas. Oke. Itu hubungannya dengan sinyal kayaknya. Oke, Bu. Ya, yuk ulangi. Udah ya. Berarti kalau ketiga-tiganya membentuk sudut lurus, berarti 46 tambah A tambah 29. Ya sambil dioret-oret. Tambah 5A tambah 15 sama dengan 180 derajat. Saya ganti word aja ya. Oke, saya ganti word. Saya kerjakan di sini sambil dikerjakan. Oke. 29 berarti 61. Oh, itu gambar. Word di type here. Word. Mungkin dia kurang pik-pik. Ya, sudah ya. Oke. Ini udah di-share belum? Share, ke zoom lagi, share screen, word-nya. Yuk, kita sambil mengerjakan yuk, disimak yuk. Bisa yuk. Kelihatan nggak? Apa kurang gede? Kurang. Kurang. Wis, kurang apa coba? Udah 200. Kurang kasih sayang, Bu. Hah? Banyak cincong. Kurang kasih sayang, boleh. Gimana tadi? 46 derajat. Derajat. Tambah. Berapa? A. A 5. Tambah 29. Tambah 29. Tambah lagi. A tambah 5A. Tambah 15. Oke, nanti sambil disalin ya. Kalian sambil oret-oretan. Sama dengan 180 derajat. Kita sederhanakan yang ada di ruang sendiri. Yuk, kita sederhanakan yang ada di ruang sendiri. 5A dan A bisa disederhanakan ya. Jadi berapa? Jadi 6. Jadi 6. 6A
semua kurungnya. Aduh, kurungnya nggak bisa dibuka. 6A. Terus, sekarang yang bilangan dijumlah semua. 46 tambah 6 29 ditambah 29 ditambah 15. berapa? 80. 90. 80. 90. 90. Oke, good. 90. Nah, ruas kiri sudah disederhanakan. Jadi 90 tambah 6A sama dengan 180. Masih ingat PLSP? Ya. Enggak, pinter. Yang bilangan semua kita gabung, kita pindah ke ruas kanan. Berarti 90-nya dipindah. Tadinya positif, pindah ke ruas kanan jadi negatif. Sembilan puluh. 90. Ya. Berarti 6A sama dengan 90. 90. Terus 6A bagi 6 90. ya A sama dengan 90 dibagi 6. arrow aja. Arrow. Mencari A sama dengan gimana? 90 90 itu dibagi bagi 6. Kalian sambil melihat caranya ngetik matematika di Word ya. Jadi nanti banyak belajar. Pakainya equation. Dibagi 6. Berapakah 90 dibagi 6? 15. 15. 15. Oke, ketemu deh. A-nya 15 derajat. Itu ya. 15 kali 5 sama dengan 75. Apanya? Oh, kalau ditanya berapa besar masing-masing sudut. Ini kalau pertanyaannya cuma berhenti sampai A-nya berapa. Jadi A sama dengan 15. 15 derajat. Jadi A sama dengan 15 derajat. Terus kalau pertanyaannya ada lagi, berapa besar masing-masing sudut? Dicari sendiri. Sudut Karena pertama waktunya 46. Sudut kedua berarti ya. 15 tambah 29. Betul. Sudut ketiga 90 derajat. 90. Iya, betul. Pinter. Jadi besar masing-masing 46. Berapa tadi? 44 dan 90 derajat. Oke, good. Menyenangkan sekali kalian hari ini. Ini belum di stop share ternyata. Udah? Ini udah ditulis? Sudah? Oke. Saya kira cukup. Sekian pembelajaran hari ini. Tugas ada di Google Form ya. Oh. Nanti bisa kalian pelajari sendiri di rumah, kerjakan di rumah, nanti linknya akan saya bagikan. Linknya ini. Nanti akan saya bagikan di grup kelas saya, dan Pak Pram juga akan membagikan di grup kelas 7A sampai 7E. Oke? Terima kasih sekali partisipasinya kalian hari ini, keaktifannya. Nggak apa-apa lah, cuma sedikit. Setidaknya ada yang menyerap.
Baik, Setidaknya saya masih bisa akhiri. menghargai. Iya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Bye-bye. See you next week. Assalamualaikum. I will see.